Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kelima seri yang ke-11. Kitab Daniel pasal 11 dengan perikop Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit. Jatuh bukan kepada keturunannya, dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya. Dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian, keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan. Demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawininya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu, menggantikan orang itu. Dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya. Dan ia akan bertindak terhadap mereka, dan ia akan berkuasa. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya, ia akan berhenti berperang melawan Raja Negeri Utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan Raja Negeri Selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya,
ia akan sampai ke benteng musuhnya. Maka menggeramlah raja negeri selatan itu, lalu maju berperang melawan raja negeri utara, yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah. Walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu untuk kedua kalinya, raja negeri utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama. Dan beberapa tahun kemudian, ia akan bergerak maju melawan dia, dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan. Tetapi mereka akan tergelincir. Maka raja negeri utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng. Dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan. Juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai, dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri, tetapi ia akan tergelincir dan jatuh, dan tidak akan ditemukan lagi. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja. Tetapi dengan tak disangka-sangka, ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu, dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya.
juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng. Ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan, sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat. Dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Dan itu dilakukannya, lalu pulang ke negerinya. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya, mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu, ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng, dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya,
akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta, dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amun. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda, emas dan perak, dan segala barang berharga negeri Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Daniel pasal yang ke-11. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang dari utara dan selatan menuju tanah yang indah berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Daniel 11 ayat 35 dengan bunyi nas. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Allah memperlihatkan kepada Daniel 3 perkara besar yang penting sejak tahun pertama pemerintahan Belshazzar hingga tahun ketiga pemerintahan Kores. Setiap penglihatan akan bertambah jelas daripada yang sebelumnya, karena di sana dijelaskan pengalaman umat Allah pada setiap zamannya. Penglihatan-penglihatan itu menyatakan tentang kerajaan-kerajaan sampai pada akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, kerajaan Media Persia yang dapat kita lihat dalam Daniel 7 ayat 5, Daniel 8 ayat 3 dan 4, Daniel 11 ayat 2 bersama penerapan lambang-lambangnya. Yang kedua, Yunani dipimpin oleh Alexander Agung yang dapat kita lihat penerapannya dalam Daniel 7 ayat 6, Daniel 8 ayat 5-7, Daniel 11 ayat 3. Tetapi baru saja ia muncul, kata firman Tuhan, kerajaannya pecah dan terbagi-bagi. Lihat Daniel 8 ayat 8 dan Daniel 11 ayat 4-14. Yang ketiga, Roma kekaisaran yang dapat kita lihat di dalam Daniel 7 ayat 7, Daniel 8 ayat 9-11 dan Daniel 11 ayat 15-28. Roma kekaisaran dalam catatan sejarah akhirnya beralih ke Roma keagamaan, yang pemimpinnya adalah tentu pemimpin agama.
Ini dapat kita lihat penerapannya dalam bentuk lambang dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 8, Daniel 8 ayat 12, Daniel 11 ayat 29 sampai 39. Dan langkah pemungkas Roma keagamaan akan mencapai klimaksnya dan akhirnya tamat riwayatnya. Tapi kapan? Jawabnya adalah ketika seluruh kekuasaan atas dunia diserahkan kepada Allah dan ketika pekerjaan pembersihan di bait suci sorgawi telah selesai. Maka hukuman siap dilaksanakan. Tapi bukan hanya kepada dia, tapi kepada semua yang mengikuti dia. Lihat Daniel 7 ayat 13 dan 14, Daniel 8 ayat 13 dan 14, dan Daniel 11 ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Dan masih ada lagi penglihatan besar yang teramat penting yang patut diketahui oleh umat-umat Tuhan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, Mikael pemimpin besar itu, yang akan kita pelajari di pasal yang terakhir dari kitab Daniel, pasal yang ke-12. Namun, sedikit untuk kita ketahui tentang Raja Utara dan Raja Selatan dalam Daniel pasal 11 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Raja Persia dalam Daniel 11 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua, dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, Gabriel menunjukkan kepada Daniel betapa Allah memegang kendali atas peristiwa sejarah yang terjadi. Lihat Daniel pasal 10 ayat 13 dan 20 dan Daniel pasal 11 ayat 1. Lalu Gabriel menjelaskan apa yang akan terjadi kemudian. 3 raja Persia setelah Kores adalah Kambises, kemudian Smerdis dan Darius. Dan yang akan menjadi raja keempat adalah Artasasta, yang dalam kitab Esra dan Ester dikenal dengan sebutan Ahasuerus. Darius mencoba menyerang Yunani, namun mereka mengalami kekalahan di kota Marathon. Demikian juga dengan Ahasuerus. Ia menyerang Athena, tapi akhirnya kalah. Kekalahan raja-raja tersebut diperkenalkan secara paralel dalam nubuatan Nabi Amos. Dalam nubuatan tersebut, Allah mengampuni 3 dosa suatu kerajaan, namun akhirnya dihukum juga karena dosanya yang keempat. Setelah Persia, ada Yunani, berdasarkan Daniel 11 ayat 3 dengan bunyi nas, kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendak hatinya. Sahabat-sahabat firman, negeri-negeri Helenis bergabung untuk menghadapi Artasasta, dan Yunani menjadi negara paling kuat yang mengalahkan Persia 150 tahun setelah itu. Kemudian, Filipus dari Makedonia menyatukan Yunani dan Makedonia. Dan putranya, Alexander Agung, memulai penaklukan terhadap Persia pada tahun 334 sebelum Masehi. Ia telah menaklukkan seluruh kerajaan Persia itu dan kemudian akhirnya meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Kemudian kerajaannya terbagi menjadi 4 kerajaan besar. Yang pertama adalah Kekaisaran Seleukus. Kekaisaran Seleukus terdiri dari Suria dan Mesopotamia. Yang kedua adalah Kerajaan Ptolemeus. Kerajaan Ptolemeus adalah Mesir. Setelah itu kerajaan yang ketiga, Kasender. Kasender adalah gabungan dari Makedonia dan Yunani. Dan yang keempat adalah Lysimachus, yang terdiri dari Tracia dan sebagian Asia Kecil. Allah memegang kendali sejarah dunia, dan Allah menyatakan peristiwanya jauh sebelum itu terjadi. Mengenai Ptolemeus dan Seleukus, firman Tuhan berkata, "Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan Raja Negeri Selatan, juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri mereka, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir." Lihat Daniel 11 ayat 14. Raja Negeri Utara dan Selatan mewakili raja-raja yang berbeda hingga akhir zaman.
Oleh sebab itu, identitas mereka bervariasi seiring dengan peristiwa-peristiwa yang disingkapkan. Awalnya, Raja Negeri Selatan adalah dinasti Raja-Raja Ptolemeus atau Mesir, dan Raja Utara adalah dinasti Raja-Raja Seleukus atau Syria. Dan Palestina, negeri perjanjian bagi bangsa Israel, terletak di antara kedua kerajaan itu. Antiochus IV Epiphanes mencoba meyunanikan bangsa Israel, dan orang Makabe mengadakan pemberontakan. Lalu bangsa Israel dan Roma menandatangani suatu perjanjian untuk saling menolong. Sekarang kita datang kepada Kekaisaran Roma. Firman Tuhan berkata, seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Lihat Daniel 11 ayat 22. Bahkan ada beberapa orang dan peristiwa dari Kekaisaran Roma pada zaman Yesus disebutkan, yaitu yang pertama, pemungut pajak. Lihat Daniel 11 ayat 20. Peristiwa ini terjadi ketika Kaisar Agustus mengadakan sensus, maka Yusuf harus pindah ke Bethlehem. Yang kedua, seorang yang dihina. Lihat Daniel 11 ayat 21. Dialah Tiberius, dan Yesus disalibkan pada masa kekuasaannya. Yang ketiga, akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Lihat Daniel 11 ayat 22. Peristiwa ini adalah Israel tidak lagi menjadi satu negara atau bangsa sejak 70 AD atau 70 Tarik Masehi. Sekarang kita datang kepada peralihan dari Kekaisaran Roma kepada Roma keagamaan. Lihat Daniel pasal 11 ayat 27 dan 28 yang menggambarkan perkembangan gereja sejak kekuasaan Konstantin. Bagaimanapun juga, pergantian dari Roma Kekaisaran kepada Roma keagamaan baru terjadi pada 538 Tarik Masehi atau 538 AD. Akhir zaman belum mencapai waktu yang ditetapkan. Mengenai Roma agamawi atau Roma keagamaan, firman Tuhan berkata, pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Daniel 11 ayat 29. Ciri raja dari utara berubah sekarang. Ia melambangkan kekuatan politis religius, yaitu tanduk kecil ingin menyamai yang maha tinggi. Lihat Daniel 11 ayat 36, Daniel 7 ayat 25, dan Daniel 8 ayat 12. Ini dibuktikan dengan bait suci dirobohkan, korban sehari-hari diambil, dan kekejian ditegakkan. Lihat Daniel 8 ayat 11, Daniel 11 ayat 31. Semua ini digenapi oleh Kekaisaran Roma. Dan serangan untuk bait suci sorgawi akan digenapi oleh Roma agamawi atau Roma keagamaan. Lihat Matius 24 ayat 3 dan ayat yang ke-15 dan kitab Lukas 21 ayat 7 dan ayat yang ke-20. Umat-umat Allah diserang kala itu dan terjadilah penganiayaan yang berlangsung selama 3,5 tahun nubuatan antara 538 Tarik Masehi dan 1798 Tarik Masehi. Banyak orang Kristen terbunuh. Lihat Daniel 11 ayat 33. Sementara ada juga yang berkompromi. Lihat Daniel 11 ayat 34. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan berani bertindak. Lihat ayat yang ke-32. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, ingat sejarah akan terulang. Dan jika kita diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi apa yang dialami oleh umat-umatnya terdahulu, kelak nanti menjelang datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali, maka pena ilham ilahi roh nubuat Ministry of Healing bab 40 halaman 482 memberi kita kekuatan bahwa dalam hari-hari yang paling gelap, bila mana keadaan nampaknya sangat menakutkan, berimanlah kepada Allah, karena Allah sedang melaksanakan kehendak-Nya, melakukan sesuatu dengan baik demi umat-Nya. Maka kekuatan orang-orang yang mengasihi dan melayani Dia akan diperbaharui setiap hari. Oleh sebab itu, jangan takut
Maju terus, jangan undur, tetaplah setia sampai Maranatha. Karena umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan berani untuk tetap berdiri di atas panji kebenaran berkat pertolongan Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.